Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan oleh kepada Imam Nawawi dan Syekh Muhammad Al-Haytami. Ilaihima walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salatun. Dan maqalah yang ke-30. Wal maqalatu salatun, dan bermula maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria. An Abi Zakaria dari Abu Zakaria. An Abi Zakaria dari Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz, yaitu Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaihi. Rahmatullahi bermula rahmat Allah. Rahmatullahi alaihi, rahmatullahi bermula rahmat Allah itu alaihi, diberikan kepada Yahya bin Mu'adz. Apa kata Yahya bin Mu'adz? Tarkud dunya kulluha akhdul akhirati kulliha. Tarkud dunya bermula meninggalkan dunia. Tarkud dunya bermula meninggalkan dunia kulluha, semuanya. Bermula meninggalkan dunia, enggak kedengaran kalau Tuhan. Tarkud dunya bermula meninggalkan dunia. Tarkud dunya bermula meninggalkan dunia kulluha, semuanya. Kulluha, semuanya. Itu akhdul akhirati. Itu akhdul akhirati, mengambil akhirat. Itu akhdul akhirati, mengambil akhirat. Kulluha, semuanya. Kulluha, semuanya. Li'annahuma, karena dunia dan akhirat. Li'annahuma, karena dunia dan akhirat. Itu kaddarataini, seperti dua kebutuhan. Itu kaddarataini, seperti dua kebutuhan. Itu kaddarataini, seperti dua kebutuhan. Faman, maka siapa saja. Faman, maka siapa saja tarokaha, yang meninggalkan. Taroka, yang meninggalkan ha akan dunia. Ha akan dunia, ayat dunia, maksudnya dunia. Kullaha, semuanya dunia. Kullaha, semuanya dunia. Akhodaha, maka mengambil siapa seseorang. Akhodaha, maka mengambil siapa seseorang ha akan akhirat. Ha akan akhirat, al-akhirata, yaitu akhirat. Al-akhirata, yaitu akhirat. Kullaha, semuanya. Kullaha, semuanya. Ai maksudnya, faman, maka siapa saja. Faman, maka siapa saja. A'radha, yang berpaling. A'radha, yang berpaling. Anid dunya, dari dunia. Anid dunya, dari dunia. Bil kulliyati, secara total. Bil kulliyati, secara total. Bil kulliyati, secara total. Ahabba, ahabba, maka ia akan mencintai. Ahabba, ia akan mencintai. Al-akhirata, akan akhirat. Al-akhirata, akan akhirat. Hubban kathiran, hubban dengan cinta. Kathiran, yang banyak. Hubban dengan cinta. Kathiran, yang banyak. Jadi orang kalau meninggalkan dunia secara total, maka secara otomatis dia akan cinta kepada akhirat total. Kenapa kita tidak bisa cinta kepada akhirat total?
Karena kita Masih cinta dunia. membenci dunianya setengah-setengah. Ya, kadang benci, kadang cinta. Itu penyebabnya. Waman dan siapa saja. Waman dan siapa saja akhodaha. Waman dan siapa saja akhodaha yang mengambil siapa seseorang. Akhodaha yang mengambil siapa seorang akan dunia. Akan dunia kullaha semuanya. Kullaha semuanya tarokaha maka ia akan meninggalkan. Tarokaha maka ia akan meninggalkan akan akhirat. Akan akhirat ay al-akhirata maksudnya akhirat. Ay al-akhirata maksudnya akhirat kullaha semuanya. Kullaha semuanya ay maksudnya faman ahabbad dunya. Faman maka siapa saja ahabba yang mencintai ad-dunya akan dunia. Ad-dunya akan dunia bil kulliyati secara total. Bil kulliyati secara total a'rada maka dia akan berpaling. A'rada maka ia akan berpaling anil akhirati dari akhirat. Anil akhirati dari akhirat bil kulliyati secara total. Bil kulliyati secara total. Sebaliknya, orang yang mengambil dunia secara total, maka dia akan meninggalkan akhirat secara total. Jadi sejauh mana kita bersibuk ria dengan dunia, maka sejauh itu pula lah kita meninggalkan akhirat. Oleh karena itu kita perlu memikirkan, jangan sampai kita kebanyakan mencari dunia lalu kemudian mengabaikan akhirat. Kalau pesannya Quran sih wabtagi fima atakamullahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah urusan akhirat terlebih dahulu, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan urusan duniamu. Artinya apa? Artinya yang kita prioritaskan sebenarnya adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakinlah bahwa akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Fa'akhodaha maka mengambil siapa seseorang. Fa'akhodaha maka mengambil siapa seorang akan dunia. Fa'akhodaha maka mengambil siapa seseorang akan akhirat ya. Akan akhirat fitarkiha di dalam meninggalkan dunia. Fitarkiha dalam meninggalkan dunia ay maksudnya fahubbul akhirati maka mencintai akhirat. Fahubbul akhirati maka mencintai akhirat itu sababul i'rad. Itu sababul i'rad sebab berpaling. Itu sababul i'rad sebab berpaling anid dunya dari dunia. Sababul i'radi sebab berpaling anid dunya dari dunia. Watarkuha dan meninggalkan dunia. Watarkuha dan meninggalkan dunia. Fi akhdiha di dalam mengambil akhirat. Fi akhdiha di dalam mengambil akhirat. Ay maksudnya wabughdud dunya. Wabughdud dunia dan membenci dunia. Wabughdud dunia dan membenci dunia itu bisa babi hubbil akhirati. Itu bisa babi hubbil akhirati sebab cinta pada akhirat. Bisa babi hubbil akhirati sebab cinta pada akhirat. Jadi sejauh mana orang mencintai dunia,
sejauh itu pula dia meninggalkan urusan akhirat. Sejauh mana dia benci terhadap perkara dunia, maka sejauh itu pula dia mencintai akhirat. Maka tadi saya katakan minimal antara kehidupan dunia dan akhirat ini seimbang. Kata Imam Syafi'i, waktu 24 jam itu dibagi 3. Yang 8 jam untuk urusan ibadah, yang 8 jam untuk urusan dunia, dan yang 8 jam untuk istirahat. 8 jam untuk urusan dunia, 8 jam untuk urusan akhirat, dan 8 jam untuk istirahat. Tapi apakah kenyataannya demikian? Boro. Ya kan, Bu? Terlena HP, terlena sinetron. Akhirnya meninggalkan kehidupan akhirat. Sholat paling lama kita 10 menit, kali 5 cuma 50 menit. Sisanya ngaji seperti ini seminggu sekali, itu juga cuma 1 jam, 1 jam setengah. Bagaimana 8 jam? Nah, ini kita kebalik-balik. Makanya tadi, sejauh mana kecintaan kita kepada dunia, maka sejauh itu pula kita benci terhadap perkara akhirat. Jadi yang harus kita perlu koreksi, kita evaluasi adalah tentu dengan mengurangi hal-hal yang sifatnya dunia untuk lebih mengefektifkan kembali waktu yang ada untuk kehidupan akhirat. Kalau ini kita lakukan, berarti kita sesuai dengan firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih utama daripada kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan ini, bisa melakukan koreksi terhadap kehidupan kita. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan kepada kita sekalian yang sudah terlalu jauh mencintai kehidupan dunia lalu melupakan kehidupan akhirat. Itu saja mungkin. Kalau misalnya ya, kambingnya yang hamil. Dabhul jani, dabhu ummihi, dabhul jani. Jadi kalau ada kambing disembelih, di dalamnya ada janin, maka sembelihan ibunya atau induknya itu sembelihan bagi janinnya. Artinya janinnya itu bisa dimakan tanpa harus disembelih. Begitu induknya mati, ya maka secara otomatis janinnya itu halal. Kecuali begitu disembelih, dibelek perutnya bunyi be. Kalau bunyi ya diambil baru disembelih. Tapi kalau posisinya mati ya berarti dia dengan sembelihan ibunya atau induknya. Nah itu kesimpulannya gitu. Yang mencuci pakaian dia, yang menyusui anak-anak kita dia. Jadi wajar kalau kamu kemudian ditelan aja tuh omelan istri, jangan dimasukkan ke dalam hati, jangan dipermasalahkan, karena semua itu bukan tugas dia sebenarnya, itu tugas kamu. Jadi kita alhamdulillah sebagai suami sudah dilayani, sudah dikasih makan, sudah dicucikan pakaiannya, itu kita harusnya bersyukur. Banyak kewajiban-kewajiban kita yang dihandle sama istri, maka ya anggaplah omelan itu upah dari yang selama ini kamu tidak gaji istrimu itu. Kira-kira gitu. Nah,
jadi akhirnya nggak jadi. Kesempatan. Itu dapat pahala nggak Bang Ustaz bertanya sama istri? Soalnya kerja sambil ngomel. Nggak ikhlas berarti. Katanya ngomelin. Ada lagi? Cukup ya? Setelah saya menyimak apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan dunia ini, mungkin saya punya teman, dia curhat ke saya bahwa dia punya suami, dia bisa mengingatkan suaminya untuk ajak sholat 5 waktu. Nah, kadang-kadang awalnya dia dari mulai nada lembut sampai naik agak sedang, tapi dia nggak sampai nada kasar atau kencang karena memang nggak berani, khawatir ini. Nah, kadang ketika karena nggak betah ya ingin ngajak bareng untuk sholat kepada suaminya, akhirnya ketiga kali ngajak lagi belum ini juga. Nah, di ajakan ketiga suaminya malah membentak, dan akhirnya ya namanya sensitif ya, kalau perempuan digentak itu langsung, tapi tetap berusaha untuk tegar walaupun digentak. Nah, akhirnya sistem saya curhat kembali, apa yang harus saya lakukan Bu? Apakah saya terus? Tapi saya katanya kalau sudah sekali 2 kali kita mengingatkan, kalau malah kamu si suami marah malah jadi khawatir dosa. Nah, dan malah di ajakan yang berikutnya ketika ngajak sholat lagi, udah ini urusanku katanya, kamu kalau mau ini keluar saja. Padahal ketika setelah teman saya habis sholat itu nangis sama Allah, maksudnya sedih. Di satu sisi pengen bareng tetapi belum. Nah, apa yang harus tadi teman saya lakukan itu Ustaz, maksudnya kita arahannya dalam kitab Uqdul itu dikatakan bahwa siapa saja orang yang bisa menahan buruknya sifat suami nanti akan diberikan pahala seperti pahalanya Asia yang yang dihukum oleh Firaun. Jadi Asia itu adalah gambaran wanita, gambaran seorang istri yang memiliki suami buruk akhlaknya. Bahkan sampai Asia itu begitu tahu beriman kepada Allah, dia diikat tangannya, ditelentangkan, ditaruh di lapangan, kemudian dihadapkan wajahnya ke matahari, lalu setelah itu dilemparkan dengan batu yang sangat besar, tapi dia mohon kepada Allah semoga dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga, sehingga akhirnya beliau sebelum batu itu kena sudah meninggal dunia dan tidak merasakan apa-apa atas sakitnya timpahan daripada batu yang besar itu. Ini artinya apa? Artinya bahwa seorang istri, kalau kata Mbah Maimun, memposisikan suami itu seperti kulkas yang rusak. Tahu ibu kulkas yang rusak? Gimana kulkas rusak? Di ruang saya, Pak Ustaz. Ya, di ruang saya. Mau diramusakin, paling harganya berapa gitu. Ya udah biarin aja, dijogrokin aja di rumah kan gitu. Nah, akhirnya kata Mbak Maimun, yaitu seperti kulkas rusak. Alhamdulillah kamu masih punya suami, karena segala dosa-dosamu akan ditanggung oleh suami. Kalau kamu pisah dari suamimu, maka nanti dosa-dosamu kamu tanggung sendiri. Tapi kalau kita masih bersama suami, yang menanggung dosa itu adalah suami. Nah, itu diantara manfaatnya masih bersama. Nah, lalu apa yang dilakukan? Ya berdoa, memohon kepada Allah seperti yang dilakukan Asia, agar suami ini sadar, agar suami ini
beriman kepada Allah, kembali melaksanakan sholat sebagaimana yang diharapkan. Itu jauh lebih baik ketimbang kemudian kita berpisah, karena belum tentu yang kita harapkan barangkali lebih baik, belum tentu itu menjadi lebih baik. Siapa tahu itu justru malah memperburuk keadaan kita. Itu mungkin barangkali itu Kurniati saran yang bisa saya sampaikan ketika seseorang memiliki suami yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya. Saya kira itu. Itu saja mungkin dari saya. Mari kita tutup taklim malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberikan manfaat berkah dalam kehidupan kita. Ala hati ini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'funa ya karim, wa'funa ya karim. Wa bihaqqi suratul Fatihah. Bikaramati suratul Fatihah ya farijal ham ya kashfal ghad ya man la abdi afna wa yadafi al bala ya Allah ya dafi al bala rahman ya dafi al da'wa subhanahu wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.